Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Hafiz Warna dari kelas 2A PG Paut. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa sedikit masalah yang ada di Indonesia, khususnya tentang teknologi pendidikan di PAUD Indonesia saat ini. Kira-kira ada permasalahan apa saja di kepaudan Indonesia saat ini? Menurut saya ada dua masalah yang paling krusial di Indonesia saat ini, yaitu yang pertama, kurangnya infrastruktur dan fasilitas penunjang teknologi pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kurangnya kemampuan tenaga pendidik beradaptasi dengan teknologi terbaru yang ada saat ini. Dari misalkan bus atau laptop, smartphone, dan beberapa teknologi-teknologi baru. Contohnya saja seperti di televisi yang baru ada saat ini. Nah, televisi sekarang tuh sudah berbentuk Android kan. Sebagian nggak sebagian besar, tapi sebagian guru saya pernah melihat contohnya bahwa guru tersebut tidak dapat mengaplikasikan TV tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Jadi guru tersebut tidak mampu menggunakan teknologi TV terbaru tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kira-kira apa saja nih yang jadi masalah-masalah utama? Nah, yang di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang kurangnya infrastruktur dan fasilitas penunjang teknologi pendidikan di Indonesia. Yaitu pendidikan merupakan salah satu bidang yang terkena dampak paling signifikan dari perkembangan teknologi di era digital saat ini. Nah, perubahan ini mendorong terjadinya perubahan paradigma pendidikan yang berdampak tidak hanya pada proses pembelajaran, namun juga pentingnya pendidikan bagi kesuksesan bisnis di masa depan, khususnya di sekolah. Jika para guru tidak dapat beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, maka tentu sekolah pun, anak-anak pun, orang tua dari anak-anak tersebut biasanya akan berpikir kembali untuk memasukkan anak-anak tersebut ke dalam sekolah tersebut karena memikirkan bahwa guru-guru di sana tidak kompeten dan kurang cekatan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah akan pentingnya teknologi bagi kemajuan pendidikan dan kurangnya alokasi dana terhadap pengembangan teknologi dan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu penyebab utama pendidikan kita kurang bisa bersaing, ya, baik di nasional ataupun internasional, ya. Karena secara fakta di lapangan, untuk secara nasional saja kita masih menggunakan tenaga-tenaga dari luar, baik dari Eropa ataupun dari Asia itu sendiri, khususnya tenaga-tenaga ahli yang memerlukan tingkat intelijensitas dan tingkat pendidikan yang tinggi. Misalnya seperti arsitektur, kemudian tingkat manajer utama, atau mungkin presiden direktur sekalipun itu banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga-tenaga ahli atau SDM-SDM dari luar sana karena kurangnya cekatan dan kurangnya kemampuan di negara kita. Ini adalah beberapa contoh timpangnya pendidikan dan kurangnya teknologi infrastruktur yang ada di negara kita. Bisa dilihat dari foto pertama ini, yaitu kurang bisa dilihat oleh kita sendiri bahwa di dalam foto ini yaitu terdapat guru dan anak-anak yang sedang belajar. Tapi lihatlah fasilitas mulai dari bangku kursinya. Begitu juga dengan foto kedua. Anak-anak tersebut pada belajar di lantai, tidak layak, dan menggunakan buku-buku lama, dan lihatlah lantainya juga kotor. Tidak layak untuk belajar, terjadinya kegiatan belajar mengajar secara benar. Lalu foto ketiga, kemudian foto keempat yang bahkan guru, yang bahkan seorang murid dan guru yang harus rela membagi waktunya untuk meluangkan waktunya sambil bekerja. Lalu yang kelima, lihatlah untuk foto ini. Foto ini sangat menunjukkan timpangnya infrastruktur yang ada di Indonesia. Untuk anak-anak yang sangat giat dan sangat keinginan besar untuk belajar saja, mereka harus melewati jembatan yang seperti ini. Pada hasilnya apa? Mereka pasti kekurangan nanti dan sering tidak masuk sekolah karena mereka tidak mampu melewati jembatan yang seperti ini. Karena taruhannya bukan sekedar uang atau taruhannya misalkan kehabisan tenaga, tapi nyawa mereka sendiri juga jadi taruhannya hanya untuk mengambil pendidikan saja. Lalu foto yang terakhir dapat kita lihat di pedesaan dan di kota timpangnya. Untuk di sekolah, kita bisa lihat di foto kanan yaitu eh, fasilitasnya, sarana dan prasarananya sangat menunjang. Mulai dari fasilitas olahraga, teknologi, SDM yang ada di sana,
sampai pendidikan gurunya sendiri pun banyak yang bersertifikasi S1. Lalu kita lihat yang di kiri timpangnya, kurangnya teknologi, kurangnya infrastruktur, kurangnya SDM, kurangnya eh, bantuan dari pemerintah dan masyarakat tentang pendidikan ini. Nah, kira-kira bagaimana nih cara mengatasinya? Ada menurut blogspot yang sudah saya baca, terdapat beberapa cara dalam mengatasinya. Yang pertama, infrastruktur pendidikan yang merata. Karena yang paling dasar itu infrastruktur pendidikan. Sebelum kita dapat memikirkan SDM-nya, kita harus membangun dulu sarana dan prasarana, prasarana yang layak untuk mereka. Bagaimana mereka dapat berkembang jika sarana dan prasarana ini tidak layak dan tidak ada? Otomatis SDM-nya pun akan sulit untuk berkembang karena tidak adanya infrastruktur yang mendukung dan ada untuk kembangan mereka. Lalu yang kedua, aksesibilitas transportasi. Seperti yang tadi saya sudah lihatkan pada foto ini, yaitu lihatlah foto kelima, kurangnya aksesibilitas transportasi massal terhadap masyarakat umum dan juga para tenaga pendidik, juga para anak-anak yang ingin mengampu pendidikan. Itulah mengapa aksesibilitas transportasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan teknologi, kemampuan guru juga dalam menindaklanjuti teknologi-teknologi yang ada saat ini. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas guru, baik dari guru yang lulusan SMA, SMP, SD. Guru diwajibkan untuk mengampu pendidikan yang lebih tinggi lagi, minimal S1, baik mulai dari jenjang PAUD, SD, TK, SMP, SMA, itu diwajibkan minimal jenjang S1. Karena jenjang S1 merupakan salah satu jenjang terendah dan terendah untuk seorang guru memiliki kemampuan yang layak untuk mengajar. Lalu selanjutnya ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan di sini ya yang saya maksud yaitu memberikan akses teknologi ke seluruh jaringan dan lapisan masyarakat, menengah, atas, bawah, semua dapat mengampunya. Dan pendidikan tersebut dapat dilihat dari mulai sekolah yang terkenal, tidak terkenal, atau sekolah yang klaster satu, klaster 2, klaster 3, walaupun sekarang sudah tidak ada klaster ya. Tapi dulu pasti masih ada klaster satu, 2, dan 3. Dan harus disamaratakan teknologi pendidikan yang diberikan kepada mereka. Jangan yang eh, klaster satu cuman klaster satu dapat pendidikan teknologi terbaik, sementara klaster 3 hanya mendapatkan yang minim dan seadanya saja. Lalu yang kelima, bantuan keuangan dan beasiswa. Ini yang sangat penting dan sangat krusial. Karena masih banyaknya kalangan kelas menengah ke bawah di Indonesia ini, maka akan sangat banyak anak yang terbantu dengan adanya bantuan keuangan dan beasiswa. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi guru-guru yang ingin melanjutkan jenjang studi mereka ke universitas sampai dengan lulus S1, jika mendapatkan bantuan keuangan dan beasiswa, maka akan dipermudah. Otomatis akan meningkatkan SDM kita, kemampuan guru dalam mengajar meningkat, kemampuan anak juga dapat meningkat karena kemampuan guru dan tingkat literasi guru, tingkat kepemahaman guru akan juga meningkat. Itulah mengapa sangat penting menerima ini. Lalu yang terakhir, pengembangan kurikulum lokal. Ini menurut pendapat saya sendiri. Setelah menurut pendapat dari beberapa para ahli dan juga beberapa situs yang saya dapat dari beberapa artikel, yang nomor 6 ini menurut pendapat saya juga. Pengembangan kurikulum lokal. Jadi Indonesia itu adalah daerah yang sangat beragam. Sangat tidak bisa kita tentukan ya budayanya atau adatnya. Misal di Pulau Jawa, jangan misalkan seperti ini sih. Di Pulau Jawa Barat dan Pulau Jawa Tengah. Sangat berbeda bukan? Pulau Jawa Barat dengan budaya Sundanya, Pulau Jawa Tengah dengan budaya Jawanya. Dan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta itu mereka berbeda. Terdapat budaya-budaya dan adat-adat mereka sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum lokal juga diperlukan dan menyesuaikan dengan adat istiadat, juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kurikulum nasional diberlakukan, tapi juga memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan kembali kurikulum lokal mereka sendiri yang akan ditampu dan diampu ke dalam pendidikan sekolah mereka. Nah, ini masalah kedua yang menurut saya juga sama krusialnya, yaitu kurangnya kemampuan tenaga pendidik beradaptasi dengan teknologi terbaru, yaitu kurangnya guru bersertifikasi S1 menyebabkan banyaknya guru yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai guru PAUD. Nah, di sini ketika tadi kita sudah bahas dengan kurangnya kemampuan tenaga pendidik beradaptasi dengan teknologi, sekarang kita bahas kurangnya guru bersertifikasi S1. Itu sangat penting. Ini sangatlah penting. Nah, kenapa?
Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak usia dini menjadi salah satu indikasi penghambat pada faktor perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jenjang PAUD bagi anak. Jadi masih banyak orang tua yang tidak begitu memikirkan bahwa jenjang PAUD itu penting buat mereka. Sangat penting sebenarnya karena itu adalah dasar menjadi pijakan awal mereka dalam menentukan karir dan masa depan mereka tuh ke depannya mau bagaimana. Dasarnya tuh dari sini, dari TK PAUD ini. Setelah masuk jenjang SD, mereka mulai beradaptasi dengan lingkungan yang lebih serius. Nah, sementara untuk jenjang PAUD dan TK, mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang masih relate dengan kehidupan mereka dan masih bisa berimajinasi sebebas-bebasnya. Tapi ketika sudah masuk jenjang yang lebih formal dan serius seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan universitas, itu sudah masuk jenjang yang formal dan bukan bermaksud imajinasi mereka dibatasi, tapi dengan sering bertambahnya usia, formal dan pelajaran-pelajaran yang lebih formal itu akan diterangkan kepada mereka sehingga imajinasi yang mereka keluarkan tidak sebebas pada saat di PAUD, tapi harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan pembelajaran yang ada di sana. Itulah mengapa sangat penting kesadaran masyarakat tentang pentingnya jenjang PAUD ini. Nah, ada berita dilansir dari Jawa Pos menjelaskan bahwa 51% guru PAUD yang ada di Indonesia belum bersertifikasi S1. Itu artinya apa? Sebanyak 51% guru PAUD di Indonesia belum memiliki ilmu dan pengetahuan yang kuat tentang kepaudan. Tetapi mereka berprofesi sebagai guru PAUD. Nah, ini mengapa guru PAUD masih sangat miris kalau dibicarakan oleh kita ya. Lebih dari setengahnya loh. 51% lebih tuh. 51% berarti lebih dari setengahnya dong dari guru PAUD yang ada di Indonesia. Itu belum bersertifikasi S1. Selanjutnya bagaimana mengatasinya? Itu yang pertama, pengarahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa melihat ya, mulai dari kurikulum 13 dan mulai dari kurikulum Merdeka, banyak sekali program-program untuk guru-guru PAUD melanjutkan jenjang mereka mewajibkan untuk naik ke jenjang S1 atau universitas gitu. Dan dibantu bukan hanya sekedar bantuan pendidikan berupa keuangan, tapi juga mereka dapat beasiswa tetap penuh. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang, tapi mendapatkan juga uang jajan gitu dari pelaksanaan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka ke jenjang S1 tersebut sehingga tidak akan menyulitkan juga bagi mereka karena dari pihak pemerintah sendiri dan pihak sekolah memudahkan beberapa hal tertentu. Tapi dapat dilihat juga dari persentase tadi baru 51%. Itu berarti masih sangat kurang dan masih harus digenjot lebih lebih keras lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik ini. Lalu yang kedua, guru diwajibkan aktif mengikuti kegiatan KKG. Ya, apa itu KKG? Yaitu kelompok kerja guru dan komunitas guru. Dapat kita lihat bahwa guru harus aktif juga dalam forum-forum keguruan yang ada di Indonesia. Bukan hanya sekedar mengajar lalu pulang, tapi guru juga harus ikut dan aktif serta dalam forum-forum nasional, lokal yang ada yang membahas tentang eh, isu-isu sekolah, anak, PAUD, bahkan isu-isu guru itu sendiri, baik guru yang bermasalah, guru yang kekurangan modal atau kekurangan aksesibilitas dalam menentukan jenjang yang lebih tinggi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, aktif mengikuti kegiatan pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran yang ada. Nah, guru itu sendiri harus mengikuti pelatihan, bukan hanya sekedar mengikuti jenjang S1, tapi kan kadang kita suka banyak ya melihat webinar-webinar yang bertebaran itu di luar sana. Nah, guru itu disarankan untuk mengikuti webinar-webinar tersebut. Karena apa? Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran yang mereka berikan kepada siswa. Karena dengan semakin banyak ilmu yang mereka dapat, semakin banyak pengalaman yang mereka dapat, maka pembelajaran yang dilakukan juga akan semakin baik. Sehingga pembelajaran terhadap anak juga akan lebih maksimal lagi, perkembangan mereka pun akan lebih baik lagi. Yang keempat, memperbanyak kegiatan membaca untuk guru. Nah, guru sendiri juga bukan hanya sekedar anak-anak atau siswa-siswa atau mahasiswa atau siswa saja yang harus membaca, harus ahli membaca atau sering membaca, tapi guru sendiri juga harus rajin membaca. Karena membaca itu tidak terbatas pada usia berapapun. Mulai dari kita lahir sampai kita usia senja sekalipun atau sepuh, itu tuh kita tuh tetap harus membaca kegiatan membaca untuk mengasah pemikiran kita untuk terus berkembang. Karena kegiatan membaca ini dapat meningkatkan literasi kita terhadap perkembangan dunia yang ada saat ini dan meningkatkan intelijensitas kita. Lalu yang kelima,
Peer observation and evaluation. Apa itu? Yaitu pengamatan dan evaluasi rekan sejawat. Guru tidak boleh malu untuk meminta saran dan masukan dari guru lainnya atau dari orang tua atau rekan-rekan sejawatnya. Jadi guru harus mau menerima kritikan, masukan, dan tindakan yang diberikan kepadanya selagi itu masuk akal, selagi itu untuk mengembangkan diri mereka, dan selagi itu memberikan dampak positif terhadap mereka dan profesi mereka. Kenapa tidak? Guru tidak boleh baper, intinya itu. Dan seperti juga siswa, dan guru juga harus terus belajar dan harus mau dievaluasi. Lalu yang terakhir, guru aktif membuat karya tulis. Masa kemampuan menulis mereka. Kenapa guru harus aktif membuat karya tulis? Karena pada dasarnya guru kan yang membuat RPPH atau rancangan pembelajaran harian, RPPH, RPPM, dan sampai prosem sekalipun juga kan pasti dibahas oleh guru juga kan. Sekalipun bukan yang pada dasarnya mereka yang menentukan, tapi mereka juga ikut andil di situ untuk penentuan dari RPPM sampai RPPH-nya kan. Nah itu kenapa karya tulis itu guru penting. Karena supaya menulis mereka tuh semakin ahli dalam menulis. Dalam pembenarannya, kosakatanya, penulisannya, sampai dengan jenjang apanya ya. Bisa dikatakan dalam beberapa hal terpenting guru itu menulis, keahlian mereka dalam menulis, mengimplementasikannya ke dalam bentuk tulisan, bukan hanya sekedar dasar bicara saja, tapi pengimplementasiannya terhadap karya tulis yang mereka tulis dan diberikan kepada siswa, lalu apakah dipahami tidak oleh siswa, itu adalah kemampuan guru salah satunya. Guru harus mampu mengimplementasikan pemikirannya, keahliannya dalam berbicara ke dalam bentuk tulisan juga, yang dapat dipahami oleh siswa. Jika guru dapat melakukan hal tersebut, itu berarti guru sudah berpengalaman dan ahli menjadi seorang guru. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.